إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan al-mubadarah bis shalah. Bersegera kita untuk mengerjakan salat. Kalau kita melihat anjuran yang ada dalam Islam, maka harusnya salat itu kita kerjakan di awal waktu dengan beberapa gambaran, tidak mengumandangkan azan seorang yang berazan atau muazzin, mungkin kecuali kita sudah wudu, kemudian kita sudah hadir ada di dalam masjid. Itu anjuran yang pertama. Sekali lagi, anjurannya tidak mengumandangkan azan seorang muadzin kecuali kita sudah punya wudu dan kemudian kita sudah hadir di dalam masjid. Jadi dalam masjid sudah punya wudu. Maaf, ada sebagian kita datang ke masjid jadi muadzin cuman azan. Setelah azan baru dia wudu. Ini kalau bisa ada azan, Anda kalau bukan muadzin sudah wudu dan ada di dalam masjid. Kalau seandainya nggak bisa seperti itu, maka paling tidak ketika tasma'al azan, kamu mendengar azan, kamu segera persiapan untuk sholat. Jadi ada suara azan, segera bergegas, ambil air wudu, cuci tangan, ya, mungkin membersihkan badan, kemudian ini wudu, tutup aurat dan seterusnya. Itu paling tidak. Dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mendengar azan, ketika ada di ladang, macul gini, ada suara azan, maka paculnya tidak dipaculkan, tapi langsung dibuang dan berangkat. Tidak nunggu. Kalau kita marah ini bisa di saya. Hakadha mereka. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat para sahabat, ketika ada sebuah hal keterangan, mereka selalu mengambil yang paling utama. Ini para sahabat Nabi Muhammad SAW ngambil yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fadlu awal waqt ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunya. Keutamaan salat di awal waktu dengan salat di akhir waktu, ini yang dimaksud akhir itu belum sampai keluar keluar waktu. Keutamaan salat di awal waktu atas salat di akhir waktu seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Kalau dunia dibandingkan dengan akhirat, ya dunia bukan bandingannya. Sama Anda jalan ke Jakarta naik mobil dengan jalan kaki. Yang jalan kaki nggak ada bandingannya dengan naik mobil. Bukan membandingkan seperti itu.
Yang namanya membandingkan itu ya mobil dengan mobil, Yamaha dengan Honda misalkan. Demikian kalau kita berbicara dunia dan akhirat, Nabi membandingkan seakan-akan keutamaan awal waktu dengan akhirnya seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Artinya apa? Sebenarnya awal waktu itu tidak ada bandingannya. Artinya sangat utama. Maka daripada itu, Nabi dalam hadis yang lain mengatakan awalul waqt ridwanullah. Salat di awal waktu itu berarti bersama dengan ridhonya Allah. Wa akhiruhu afwullah. Salat di awal waktu itu adalah ridhonya Allah. Wa akhiruhu, dan di akhir waktu itu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya gini. Kamu dipanggil orang tua kamu. Fulan. Ketika panggilan pertama saja kamu langsung datang kepada orang tua kamu, betapa lega dan bangganya orang tua kamu. Ya, fulan, langsung lari kamu. Allah memanggil kepada kita, hayya 'alas shalah, langsung bergegas. Dan lebih istimewa lagi, orang tua kamu akan lega. Kamu memahami di jam-jam tertentu orang tua butuh sama kamu. Sebelum memanggil kamu udah siap. Wah, itu lebih lega lagi. Tidak nunggu dipanggil. Sebelum memanggil dia udah datang ke kamu. Ini lebih puas lagi orang tua sama kita. Atau yang minimal ketika dipanggil langsung bergegas. Pasti ridhonya tinggi orang tua. Ya, pada ridho Allah fi ridhon walidain. Demikian Allah, ketika kamu dipanggil dengan hayya 'alas shalah, langsung berangkat. Perlu kita pahami, itu dapat ridho Allah di dunia, apalagi di akhirat. Tidak ada yang mengalahkan daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat mereka, para sahabat, mereka Nabi, para sahabat, para tabi'in, para pewaris Nabi sebagainya, yang mereka targetkan cuma ridho Allah. Mereka nggak jadi macam-macam, ridho Allah selesai. Nabi Muhammad pernah masuk neraka untuk ngecek, bersama ridho Allah tidak terbakar. Iblis pernah ada di surga, tapi akhirnya dimurkai oleh Allah jadi orang kafir. Maka kalau ridho Allah itu di atas segala-galanya. Nah, ke tempat ridhonya Allah itu bisa kita dapati ketika panggilan pertama menuju sholat, langsung kita mengijabahi. Tapi kalau seandainya kamu dipanggil tidak segera datang, kau datang baru agak lama, orang tua tidak sampai marah asal nggak keluar waktu, misalnya seperti itu. Hakikatnya Allah memanggil kepada kamu, fulan, saya bangga, apa ibu bapak celok-celok, saya bangga teruskan aktivitas. Ayahnya mungkin sambil apa gitu, nggak lama nyanti tuh saya gimana, celok nih, fulan. Sampai sekira mepet habis putus asa, fulan lagi pedungul, ada apa ya misalnya? Tak celok tempirai saya lagi teko, ya wes rapopo. Nah itu namanya afullah. Hakikatnya Anda dipanggil Allah sejak awal. Tetap aja ini lagi asik ini filmnya, lagi asik kita ngobrolnya, lagi asik kita buka toko banyak pengunjung sebagainya. Ya, baru kita udah mepet, terus kapan beli tutup toko misalkan, baru datang kepada Allah. Ya, mungkin sama orang tua kamu.
Yang dia sama tak celoket mangko lagi teko. Masya Allah, hagadah. Ya, berarti kita tahu ya, yang paling bagus sholat itu di mana? Di awal waktu. Berbicara kita mudah masuk waktu sholat, kemudian justru tidak berangkat sholat malah berangkat tidur. Bagaimana itu hukumnya? Kalau ada indikasi kuat, Anda bisa bangun di dalam waktu, tidak keluar, maka nggak ada masalah tidur. Bicara nggak ada masalah. Seperti mungkin kamu pakai alarm dan kamu adalah salah satu jenis orang yang bisa bangun dengan alarm. Tapi kalau kamu jenis orang yang ada lindu aja nggak kerasa, gunung meledos nggak kerasa misalnya, pakai alarm, ya ada das. Lantas bagaimana? Ya boleh, kita bicara boleh. Kalau seandainya kamu jenis orang, kalau pakai alarm nggak bangun, kemudian masuk waktu tidak sholat malah berangkat tidur, maka tidurnya ini sudah termasuk maksiat. Mungkin kita pakai alarm, mungkin ada keluarga, istri, anak, tetangga, saudara yang serumah misalkan yang bisa kita pesan melipat kak waktu setengah rolas sesuai luhur iki tas rong dino gak turu misal tak tidur dulu ya, nanti jam setengah 2 bangunkan istrinya, kamu siap, saya lagi jahit misalkan ya, dan saya gak akan tidur, nanti saya bangunkan. Karena memang ada sebuah kesunahan, apa itu, untuk kita menunda sejenak menyelesaikan sesuatu hal yang kira-kira mengganggu kekhusyuan sholat. Seperti Nabi pernah mengatakan, idza qudim alaikal asya wal isya faqaddimul asya aw kama qala. Kurang lebih seperti itu. Apa? Kalau seandainya disodorkan kepada kamu dua hal, makan malam sama sholat isya. Kalau asya makan malam, kalau isya sholat isya. Ada dua hal. Maka kata Nabi, makan malam dulu. Kenapa demikian? Supaya kamu sholat tidak memikir makan malam. Soalnya sekadung teko. Soalnya kita duduk bareng gitu. Ya. Ada makanan medul, baunya sedap sebagainya, datang terus azan misalkan. Ini kira-kira Anda sholat dulu mikir makan ini tidak kira-kira? Apalagi kamu puasa tadi, bukanya jangan pakai air misalkan. Pasti hati kamu ke situ. Maka kata Nabi, faqaddimil asya, makan malam dulu. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kamu sholat itu sudah nggak ada coba kecuali murni Allah. Kecuali para ulama bukan bermaksud menyelisih perintah Nabi. Boleh kita sholat dulu, boleh sudah ada makan malam, boleh. Bukan berarti para ulama nggak ngerti hadis ini, ngerti. Tapi bagi siapa? Bagi satu orang yang sudah kenyang, ya sudah tidak ada condong kepada itu makan malam dan sebagainya, silahkan Anda sholat dulu. Tapi kalau kamu rodo langsung, wah mantap ini. Nggak sholat, ya nggak bisa khusyuk. Paham ya? Ini ada cerita software. Ada orang sholat bawa berkat ya. Lagi banyak kucing garam taruh di depannya. Beneran sudah diamankan sholat, berkatnya di depan sholatnya, kucing masih kelabui. Maka dia baca surat apa? Qul huwallahu ahad Allahus. Ini software ya. Jadi perhatikan di sini. Kalau ada sesuatu yang mengganggu kepada kamu, selesaikan dulu. Supaya kamu ketika menghadap Allah itu murni. Bahkan dikatakan ada beberapa kondisi kamu boleh menunda sholat tidak di awal. Kalau ada sesuatu yang mungkin sifatnya penting. Di antaranya seperti ngantuk berat. Ya, ngantuk berat. Maka boleh Anda tidur dulu, ada jaminan kuat Anda bisa bangun masih di dalam
Ada beberapa kondisi. Karena memang pada dasar inti daripada sholat adalah khusyuk. Yang mengganggu khusyuk dari hadis Nabi tadi harus diselesaikan dulu. Harus diselesaikan dulu. Kemudian wa'alika bil muhafadzah 'ala sunanir ratibah. Hendaknya kamu menjaga sunnah-sunnah yang ratibah yang mengiringi salat. Perhatikan segala sesuatu yang bersifat wajib, maka sunnah yang ada di dalam perkara wajib adalah sunnah yang terbaik. Perkara itu kalau udah wajib, ibaratnya sesuatu yang nilainya paling tinggi. Maka usahakan perkara wajib itu jangan sampai cuil, utuh, jangan sampai enggak bagus, sempurna, jangan sampai kecil tapi maksimal. Subhanallah, Allah berikan kepada kita itu perkara sunnah itu bersifat bisa menempel kepada perkara yang wajib, tapi satu jenis. Kalau seandainya sholat wajib kamu gak sempurna, maka ditempel dengan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah. Makanya sebagian ulama menyebut sholat sunnah qabliyah adalah al-jawabir, penambal. Ketika sholat wajib kita tidak bisa khusyuk dengan sempurna. Sholat wajib kita sempurna bagaimana? Karena pada intinya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, laisa lil mar'i min salatihi illa ma'aqal minha. Laisa lil mar'i min salati, tidak dapat bagian seseorang daripada salatnya ya sempurna atau sedikit, sempurna atau enggak sempurna, sedikit atau banyak, illa ma'aqal minha, seberapa konsentrasi otaknya dia dalam salat tersebut. Taruh kalau salatnya dia 4 menit, konsentrasi khusyuk kepada Allah 3 menit, ya berarti dia dapat berapa ini? Dapat 3 ini. Ya, salatnya 3 menit, konsentrasi sama Allah 2 menit, berarti dapat 2/3. Salatnya 3 menit, konsentrasi untuk Allah dia cuma 1 menit, berarti dapat 1/3. Kalau konsentrasi untuk Allah 1 menit setengah, berarti dapat separuh dan seterusnya. Illa ma'akal minha. Kalau seandainya sholatnya 3 menit, ingatnya cuma takbir saja, yang dapat cuma itu aja. Ya, berarti dari sini makanya ada istilah sholat jamaah. Kenapa demikian? Ketika ada orang sholat jamaah, maka Allah lihat imamnya, nih khusyuknya bagaimana, maksimal enggak? Konsentrasi untuk Allah maksimal enggak? Kalau ya, maka yang lain dirahmati karena imam. Imamnya sama, imamnya mikir toko, imamnya mikir hayawan, imamnya mikir bisnis, imamnya ini sebagainya. Dilihat makmum shaf yang pertama. Kalau ada, semuanya diberkati dengan itu makmum yang khusyuk. Enggak ada shaf kedua dan seterusnya. Kalau satu jamaah enggak ada khusyuk, imamnya ngelamun, makmumnya belayang, bang di sini. Makmumnya ngalor ngidul ngetan ulon, enggak ada yang khusyuk sama sekali. Imamnya sholat 5 rakaat, enggak ada yang enggak tahu. Imamnya keliru, enggak ada yang ingatkan dan sebagainya, semuanya belayang. Maka bagaimana? Tetap dirahmati karena jamaahnya. Maka daripada ini sebagian ulama ada yang mengatakan keutamaan jamaah juga bisa ditinjau daripada segi jumlah. Semakin banyak jumlah, potensi untuk khusyuk semakin mungkin. Taruh khusyuknya imam cuma baca Fatihah separuh saja. Makmum yang sebelah sini separuh yang kedua. Makmum yang itu ketika baca surat, makmum itu yang rukuk, itu i'tidal, itu semuanya. Maka khusyuk yang berbeda-beda digabung jadi satu dan diberikan sempurna kepada setiap orang yang berjamaah. Makanya kalau kita lihat tidak ada riwayat Nabi meninggalkan sholat jamaah. Nah, berarti dari sini kita perhatikan sholat itu dituntut kalau bisa sempurna, sesempurna mungkin. Kalau kita nggak bisa sesempurna mungkin, ya pakai jawabir, artinya jangan tinggalkan sholat sunnah qabliyah ba'diyah sesuai tuntutannya. Ini kalau sholat sunnah qabliyah ba'diyah jangan ditambah-tambah ya. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu intinya kita cek dari subuh. Subuh cuma ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, itu pun cuma 2 rakaat. Kemudian
Zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Bisa 4, bisa 4, bisa 2. Maksimalnya 4. Ya, kalau 4 berarti ada yang bersifat sunnah muakkad, sangat dikokohkan. Ada sifatnya sunnah ghairu muakkad, yang kurang dikokohkan. Kalau 2 berarti mengambil yang muakkad saja. Ya, jadi qobliyah subuh ada 2, ba'diyah enggak ada, qobliyah zuhur ada 4, ba'diyah zuhur ada 4. Ini maksimalnya. Kemudian qobliyah asar 4. Ya, Nabi mengatakan rahimallah, semoga senantiasa Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar qobliyahnya 4 rakaat. Sampai sebagian ulama seperti Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau bisa masuklah kamu ke doa Nabi. Nabi mendoakan semoga dirahmati, disayangi sama Allah orang yang sebelum asar dia sholat 4 rakaat. Nih, cuman itu qobliyah asar 4 rakaat tidak bersifat muakkad, tapi ghairu muakkad, kurang dikokohkan. Kemudian ba'diyah asar bagaimana? Enggak ada. Ya, kemudian qobliyah maghrib ada. Ya, cuman sifatnya ghairu muakkad. Berapa? 2. Ba'diyah maghrib ada, dan itu sifatnya muakkad, sangat dikokohkan. Berapa? Cuman 2. Kalau Anda mau sholat awabin, yang dikatakan oleh sebagian ulama, sholat awabin itu sholat antara bainal isya'ain. Kenapa disebut awabin? Sholat di waktu banyak orang lalai kepada Allah. Itu berapa? Minimal 2, secara umum 6, boleh 20 dan seterusnya. Kemudian sholat qobliyah isya ada, cuman sifatnya ghairu muakkad, kurang dikokohkan. Ba'diyah isya juga ada, sudah berapa? 2 rakaat. Qobliyah isya tadi 2, ba'diyah isya juga 2, sifatnya adalah muakkad. Tadi apa perbedaan muakkad dikokohkan sama ghairu muakkad kurang dikokohkan? Kalau yang muakkad ma wadhaban nabi fis safar wal hadar. Muakkad itu sebuah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, itu yang selalu dikerjakan sama Nabi, apakah Nabi dalam kondisi di rumah atau dalam kondisi safar, bepergian. Artinya sholat ini begitu penting sekali. Ada berapa? Ada 5. Qobliyah dan ba'diyah zuhur 2. Kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Ini yang selalu kontinu Nabi. Wadhaba'an Nabi. Nabi selalu melaksanakan, apakah Nabi di rumah atau di luar rumah. Tapi yang ghairu muakkad, ya berarti selalu kata daripada tadi. Nah, berarti yang jelas kerjakan itu rawatib. Ya. Jangan jangan kemudian kita meninggalkan dengan enteng. Jangan kemudian Anda beralasan saya terlanjur tidak terbiasa. Kalau tidak terbiasa ya apa dibiasakan. Ya, Anda supaya dapat sempurna ini, kita tahu sholat kita ini banyak yang lalai. Jangan cuma alasan tidak terbiasa. Sejak kapan kita membiasakan kalau nggak ada upaya? Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Walaupun kita nggak bisa seperti itu, ya minimal qobliyah ba'diyah aja tinggalkan dah. Kemudian kalau seandainya tertinggal, qobliyah itu bagaimana? Sholat qobliyah itu masuknya sama dengan masuknya sholat wajib. Lantas habisnya waktunya kapan? Apakah dengan sholat wajib? Tidak. Sholat qobliyah itu habis waktunya sama dengan habisnya sholat wajib. Itu kalau sholat qobliyah. Kalau sholat sunnah ba'diyah, ya itu masuknya setelah masuk sholat wajib dan mengerjakan sholat wajib. Kalau masuk sholat wajib tapi belum dia mengerjakan sholat wajib, maka belum masuk waktunya. Adapun habisnya sama dengan habisnya waktu sholat wajib. Maknanya secara fikih yang kita bahas, maknanya kalau Anda masuk ke masjid dia sudah qomat, Anda langsung ikut sholat jamaah. Loh, saya belum mengerjakan qobliyah.
Padahal sifatnya muakkad. Nabi selalu mengerjakan. Qobliyah bisa dikerjakan setelah nanti sholat wajib. Kenapa? Waktunya belum habis. Paham ya? Berarti qobliyah itu boleh dikerjakan walau setelah sholat wajib, belum habis waktunya. Berbeda dengan ba'diyah. Artinya di sini kalau sholat ba'diyah nggak boleh dikerjakan sebelum mengerjakan sholat wajib, tapi kalau qobliyah boleh. Baik. Kalau seandainya kita nggak sempat, ini ada tamu, kalau harus qobliyah ba'diyah, tamu kabur nanti, kasihan menunggu lama, sebagainya misalkan, bagaimana? Akhirnya fokus dengan tamu, habis waktunya mepet, akhirnya cuma sholat wajib saja. Nah, ada satu riwayat Nabi ketika sibuk mengurus daripada tamu nggak sempat qobliyah ba'diyah, namun Nabi mengqadainya. Kenapa diqadai? Supaya ini nggak muncul kebiasaan meninggalkan sesuatu yang sudah jadi rutinitas. Sama cek, kita ingat ya, Nabi pernah mengatakan kalau amal itu jangan kemudian wakeh, pumpung semangat, tapi maroro nggak kontinu lempoh, semangat amal rong minggu, rong tahun akhirnya ramal, ini nggak bagus ini. Waktu semangat duha rong minggu full pakai yang paling banyak riwayat 8 atau mungkin 12. Tapi waktu gak semangat rong tahun gak duha 16. Jangan. Nabi mengatakan, jangan kayak gitu. Kalau bisa yang kontinu. Walaupun duha cuma 2, kontinu tadi. Ya, sehingga dari sini para ulama memberikan sebuah gambaran gini. Kalau seandainya ada tandur besar, isinya 500 liter. Anda tuangkan 1 kali kepada lantai, maka asar berkahnya kurang. Tapi kalau Anda lubangi sedikit, selubang paku, akhirnya tes, mester saya yakin lama-lama lego, menunggu dengan habisnya tadi. Jadi sedikit itu kalau kontinu ada efek. Hakala kita sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir, baca Quran, walaupun gak banyak, tapi mengisi daripada waktu-waktu kita dengan kontinu, efeknya besar. Makanya Nabi kalau sudah punya sebuah aktivitas tidak sempat karena ada urusan yang lain, walau sifatnya sunnah, kadang-kadang diqadha. Ya, berarti boleh kita mengqadha, ya. Kalau seandainya ada udzur di saat kita tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah. Kemudian wa'alika bil khusyuk. Sholat itu intinya adalah khusyuk. Ya, Anda terdiam, hadir wa hudurul qalbi, hati benar-benar hadir, Anda merasa di hadapan Allah. Wa tahsinul qiyam, dengan berdiri yang bagus, diam. Jangan sholat sambil main-main jenggot, lintir-lintir kumis, sebagainya. Nabi ada melihat ada orang sholat main-main lintir-lintir kumis, misalkan kata Nabi la khasha'atin. Ya, kalau seandainya dia khusyuk, maka badannya juga khusyuk. Orang itu kalau usrat menunjukkan hatinya apa? Hatinya enggak konsentrasi ya. Anda nanggung gitu lihat usrat sana, lihat sini ini kayaknya gelisah enggak. Hakata kalau khusyuk ya diam. Wa hudurul qalbi, hati itu jangan dibawa kemana-mana. Hati kalau bisa ada cuma di situ. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah enggak melihat kepada suar bentuk kamu, wala ila ajsad kepada jasad kamu, walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Yang Allah saksikan kepada kamu adalah isi hatinya kamu. Artinya apa? Al-qalbu mahal nadharilah. Hati itu menjadi tempat fokus pandangan Allah. Kalau seandainya kamu waktu sholat, hati kamu misalkan bukan sekedar tidak khusyuk, tapi hati kamu lari kemana-mana, badannya di musola, hatinya di pasar. Ya, badannya di musola, hatinya di kantor, di toko dan sebagainya. Ini bukan sekedar tidak khusyuk. Ada dalam sebuah hadis yang dikatakan ini secara zahir, ada orang sholat, kemudian dia mungkin sandalnya baru ya,
Di belakang ada suara usek dalam hatinya, wah jangan-jangan sandal saya dicuri, ditolak. Oh aman, karfil warna coklat, misalkan ya, aman. Kemudian ada suara usek ditolak lagi, oh aman. Waktu noleh Allah bertanya, hei ya abdi, wahai hambaku, kamu ini sedang menghadap aku Allah, kok kamu noleh? Kata Allah apa? Apakah ada yang lebih indah daripada aku? Apakah ada yang lebih istimewa daripada aku? Apakah ada yang lebih agung daripada aku? Idza qama al-'abdu ila salati, jika qama berdiri al-'abdu seorang hamba ila salati kepada salat, aqbala maka menghadap sapa Allah alaih kepadanya, biwajih dengan wajahnya Allah. Jadi kalau Anda salat berdiri menghadap kepada Allah, Anda takbir, Allah menghadap kepada kamu. Kalau kamu dihadap sama Allah, kok noleh? Iya, Allah seperti bertanya, ada apa kamu noleh? Kemudian noleh lagi. Loh, kenapa kok noleh lagi? Kok sampai noleh yang ketiga kalinya? Maka Allah pun, wah ini gak serius ini, gak bagus dah. Ada orang karyawan kamu, bos penting, apa yang ngomong misalkan? Oh iya, dah ngomong. Toleh ngomong. Ini loh, noleh nih. 2 kali sampai 3 kali. Wes, gak serius kok. Ngalih aku, ada lebih penting daripada kamu. Hakada, ini dalam hadis. Dan ini disebutkan itu noleh dengan anggota jasad, bukan dengan kepala. Batal enggak salat itu dengan noleh saja? Enggak batal. Ya, enggak batal. Tapi kalau buat leib main-main nanti enggak boleh. Ya, ada unsur leib main enggak boleh. Nah ini yang disampaikan Nabi ini adalah noleh secara zahir. Padahal para ulama mengatakan Allah itu yang dilihat sebenarnya bukan zahir saja. Fokusnya Allah kepada hati. Sementara waktu sholat di saat kita dihadap sama Allah, hati bukan sekedar noleh, tapi kabur dari tempat sholat. Hati kita kan kabur. Badan boleh di musola, di masjid. Badan boleh ada di belakang daripada imam, tapi hatinya di mana-mana. Kadang hati di toko Malaysia barang. Ya, masya Allah. Oleh karena daripada itu jaga hati. Ya, dijaga hati. Dikatakan kalau bisa di hati itu buat satpam. Kalau mau keluar kasih tahu, ini sholat. Balik, misalnya begitu ya. Balik dan seterusnya. Wa tahsinul qiyam, wa tartilil qiraah wa tadabburiha. Kalau bisa bacanya jangan tergesa-gesa. Kemudian apa? Wa tadabburiha, dan angan-angan itu maknanya. Maka daripada itu sampai ada orang bilang gini, kalau ada orang berangkat baca Qur'annya bareng, selesai bareng, yang pertama bisa menyelesaikan Al-Baqarah sama Ali Imran, yang kedua cuma dapat separuh Al-Baqarah misalkan, maka dikatakan oleh para ulama yang lebih utama yang separuh saja tadi. Kok bisa? Kan ini cuma gak ada 1 surat, ini 2 surat. Kok terutama yang cuma separuh surat? Karena yang kedua ini dia bacanya dengan tartil. Dengan tartil adalah cara terbaik untuk menolong kita supaya tadabbur, menghayati makna, wa tafahum, memahami, sehingga ngerti apa tujuan dan maksud daripada itu Al-Qur'an. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, saya masih ketemu sebuah zaman ketika orang itu pemeluk Islam di malam hari dia mendiskusikan makna daripada Al-Quran, di siang hari dia memperagakan dan mempraktekkannya. Jadi Al-Quran itu kalau mau ada asar, tu'asir, ada bekas kepada kita ucapan dan perbuatan sehari-hari kita, minimal Anda harus mengerti maksud dan tujuannya itu Al-Quran. Berarti tujuan pertama daripada adanya Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila, dibaca dengan tartil supaya terhisap itu maknanya. Hakada kita kalau sholat bacanya dengan pelan dan menghayati makna. Wa ismami ruku', kalau ruku yang sempurna ingat ada tumaninah.
Ini banyak orang meninggalkan tumanina. Sampai Al-Imam Al-Baydullah Al-Haddad mengatakan dalam kitab yang lain Nasa'i Diniyah, apa? Tuh lihat yang terjadi sebagian ba'dul jahalah, disebut dengan orang yang bodoh. Salatnya tergesa-gesa karena ngejar target sehingga tidak sempurna dalam bacaannya, makhrajnya mungkin apa itu tasdidnya kurang, tidak sampai kepada tartil, apalagi tartil. Kemudian rukunya nggak ada tumakninah. Kenapa? Karena ulama sepakat, jumhur ulama, tumakninah atau diam sejenak di saat Anda ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu hukumnya wajib. Apa itu tumakninah? Diam sejenak sekira cukup untuk baca subhanallah. Taruh mungkin 1 detik atau 2 detik. Yang penting ketika kamu rukuk, diam. Diam bagaimana? Diam dari gerakan sebelum rukuk atau setelahnya menuju kepada i'tidal. Allahu akbar. Sallallahu alaihi hamidah. Allahu akbar. Jangan Allah akbar, Allahu hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena kredit ada sebagian mengatakan ente kalau sujud jangan seperti ayam jagung matuk daripada jagung. Allah akbar. Boleh itu. Kemudian dan semua rukun dah. Wal hafadh 'ala sunnah. Nah, kalau bisa sholat jangan sekedar yang wajib. Kalau kita bicara wajib cuma berdiri baca Fatihah secara Syafi'i, Maliki, ya Hambali. Kalau Abu Hanifah wala ma tayassar minal Quran. Kalau Abu Hanifah enggak ada wajib baca surat Fatihah. Yang penting ada ayat-ayat daripada Al-Quran. Jadi kalau semua rukun kerjakan dengan sempurna. Kemudian jangan cuma sekedar rukun saja. Kalau bisa wasunan. Kalau cuma rukun dia berarti berdiri baca Fatihah, selesai rukuk, enggak pakai baca-bacaan apa-apa, langsung sembilan tumakninah, i'tidal, yang penting tumakninah karena bacanya hukumnya apa sunnah, sujud, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua juga enggak baca sama sekali karena semua bacaan di dalam mulai rukuk sampai sujud ya, itu hukumnya sunnah. Yang penting ada tumakninah, jangan kerjakan semuanya bacaan-bacaannya. Ya. Kemudian wal adab. Kalau bisa sholat pakai adab. Ya. Sholat pakai adab, jangan sekedar mungkin nutup aurat misalkan ya. Kalau nutup aurat Anda pakai anduk besar gitu. Laki kan mabaina surah warubah. Ya udah, di antara surah warubah anduk besar, penting utul sampai dengkul ketutup. Alas. Nah ini Anda kalau mau khutbah gitu juga gak apa-apa. Sebenarnya syaratnya khutbah itu penutup aurat. Ini namanya gak beradab ini. Beradab ya, dengan pakaian yang sempurna dan sebagainya. Kemudian wal ihtiras amma yajib taksan bisalah. Dan benar-benar upayakan hindari sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat atau menyebabkan kamu tidak bisa mengerjakan dengan sempurna. Iya, kenapa? Karena dikatakan jika kamu menjaga kesempurnaan sholat, kharajat salatu bayda musfarrah, maka sholat itu akan keluar daripada kamu dengan berbentuk cahaya yang mengkilau. Takun, maka sholat itu bisa ngomong berkata kepada kamu, hafidhakallah kama hafidhani. Semoga senantiasa engkau dijaga oleh Allah seperti engkau menjaga aku sholat dengan sempurna. Tapi kalau sholat kita penuh dengan lalai, ngelantur, ngelamun, ya, keluar dan sebagainya, maka apa? Sholat kamu akan keluar sauda mudlimah, cahaya yang berwarna hitam. Tagul, dia akan berkata, dhayya'akallah, semoga kamu disia-siakan oleh Allah, kama dhayya'atani, seperti kamu menyanyiakan kepada aku. Makanya berarti kalau sholat itu hal yang mengganggu sisihkan. Kalau dulu para sahabat, para tabi'in konsepnya tidak ada dalam hidup ini yang lebih utama daripada sholat.
Kalau kita punya konsep seperti mereka, maka sholat itu pasti istimewa. Kalau kita nggak ada hidup yang lebih utama daripada duit kan gitu ya, paham di sini, maka nggak boleh nggak ada yang mengganggu daripada duit. Kalau dulu sahabat seperti itu, yang paling utama dalam hidupnya adalah sholat, nggak lebih daripada itu. Karena adalah imaduddin, tiang daripada agama, pilarnya agama. Waman aqamaha faqad aqama din, yang menegakkannya sama dengan menegakkan daripada agama. Tapi yang meninggalkan seperti merobohkan daripada agama. Sehingga mereka tidak ada yang teristimewa dalam hidupnya kecuali sholat. Kalau konsep itu terjadi kepada kita, maka kita akan melakukan sesuatu yang ganggu sholat, disingkirkan. Ada salah sesahabat, dia punya kebun yang rindang, isinya tanaman-tanaman. Bisa dibayangkan, sampai misalkan punya kebun 50 hektar misalkan, 5 hektar dah katakan, Anda tanami pohon duren, musangking, uwah kabeh misalnya. Kon ngendang itu seneng ndak kira? Sitok regane 200.000 pirang ewu ae misalnya. Hah? Pirang ewu ae. Aslinya kalau sikil sebagai nikmat syukur, sholat yang jeruk, Allahu Akbar. Kira-kira sholat nyawang duren. Ini sahabat demikian, dia datang ke kebun sholat di kebun kurma. Ya, akhirnya mata melihat kepada pergerakan daripada burung. Burung yang diperhatikan kan lucu, jentit rono jentit rene gitu ya. Salto pindah sana dengan entengnya, mencolot culit kok entengnya gitu ya. Dia terlalai melihat burung itu. Selesai sholat, astagfirullah, saya sholat melihat burung. Burung terjadi di kebun saya. Penyebab saya sholat gak khusyuk adalah ke kebun. Langsung datang ke Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, kebun kula garing goro-goro sholat kula khusyuk pun kula paring jenengan, terserah jenengan bawa kemana, untuk apa terserah. Soalnya konsepnya yang paling utama adalah sholat. Kita sholat bikin mobil, langsung tiba dengan al-irsyad monggo tinggi jari irsyad ya. Entek kabeh omahmu akhirnya. Di sini dulu seperti itu. Ar-Rabi' ibnu Khaisan punya kendaraan istimewa, mahal dan sebagainya. Ketika sholat diambil sama maling. Sholat belum selesai, depan rumah ada suara jerit-jerit. Ada apa ini? Sholatnya dipercepat. Keluar rumah, masyarakat kumpul semuanya. Ada apa? Ya imamuna Ar-Rabi' ibnu Khaisan. Wah imam kami Rabi' ibnu Khaisan. Alhamdulillah, yang nyuri kendaraan Anda, mobil Anda yang istimewa kami nangkep. Mana ini? Waduh, kenapa kamu tangkap? Loh kenapa? Kok kenapa, bagaimana ya Rabi', ya imam? Gini loh, maling tadi masuk saya waktu masih sholat. Saya tahu dia mulai nyongkel jendela, mulai ini keluar bawah itu, saya tahu semuanya. Loh kok tidak kamu perhatikan? Sholat saya lebih mahal daripada kendaraan. Paham di sini ya? Dah, wes Anda kalau mau ikut sama mereka, yang ganggu Anda kasihkan kepada al-irsyad. Ini udah tiga nih. Jadi agama mereka ketika menganggap agama, ibadah di dalamnya Allah dan sebagainya lebih utama, maka Anda diutamakan sama Allah. Tapi kalau kita menganggap agama, sholat, ibadah adalah nomor yang sekian, tapi urusan nafsu kita, urusan materi yang sedikit itu lebih utama dari semuanya, ya sudah, nilai kita ya seperti ini. Belum mati aja nggak ada yang mengenal, apalagi udah mati. Belum mati aja nggak ada manfaat kepada Islam, apalagi udah mati. Tapi kalau mereka udah mati, kisah mereka masih dibaca. 1000 tahun yang lalu mereka mati, kisahnya masih dibaca oleh para ulama sebagai motivasi kepada kita semuanya. Masya Allah. Oleh karenanya khusyuk adalah paling utama. Sampai Imam Hasan Basri itu tahu Anda, waktu kecil yang ngasuh ya ibunya sebagai salah satu pembantu istri Nabi Muhammad SAW. Ketika
Ini pembantunya Nabi punya anak, maka dia ngomong kepada istri Nabi, saya nggak akan kasih nama, yang ngasih nama jenengan mawon, kasih nama dia Hasan. Jadinya Hasan Basri. Sampai pada akhirnya ketika ibunya datang ke rumah istri Nabi tadi, kemudian untuk membantu keperluannya, terus akhirnya disuruh keluar, Hasan yang masih bayi ditaruh di situ. Hasan nangis, istri Nabi ini karena ibanya diambil digendong nggak juga diem, coba untuk dilipur, dihibur, akhirnya putingnya dikeluarkan untuk ditetekkan sebagai penghibur. Tidak tahu dari puting istri Nabi keluar susu, sehingga diminum oleh Sayyidina Hasan Basri, yang sampai pada akhirnya kemudian jadi ulama. Ketika ceramah menyampaikan sebuah hukum dan sebuah mandat, maka pernah beliau khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Tidak ada yang hadir di dalam khutbah beliau yang mendengarkan ceramah dan seruan daripada beliau ketika di rumah dia punya budak, kecuali langsung dimerdekakan karena mendapatkan seruan daripada Sayyidina Hasan Basri. Ikhlas, ahli amal sebelum dia memerintahkan kepada orang lain. Dan juga sampai ulama mengatakan ucapan Hasan Basri seperti ucapannya para nabi. Kenapa demikian? Banyak ulama yang mengatakan karena mungkin dia minum daripada susu salah satu istri Nabi Muhammad SAW, sebuah susu daripada rezeki dan energi yang ngasih daripada Nabi, pasti halalnya luar biasa. Hasan Basri mengatakan kullu salatin, segala macam salat, la yahdur fiha al-qalbu, yang hati di dalam itu salat nggak bisa hadir, hatinya lalai belayang, fahya ilal uqubati asra, salat kayak gini justru mempercepat kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Cuman kalau begini langsung saja, wah ini saya kayaknya nggak pernah khusyuk, salat aja dah. Jangan, malah hancur sudah. Artinya itu sebuah motivasi yang besar kepada kita, upayakan, maksimalkan. Ya apa caranya? Salat totalitas khusyuk.